Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله نواصل درسنا وهذا هو المجلس الخامس من هذه المجالس مجلس الورقات في أصول الفقه مع شرح جلال المحلي وحاشية الضمية رحمهم الله أجمعين. Kemarin sudah kita bahas tentang al-ilm, ya, dari makna al-fiqh, ya, wal fiqhu akhassu min al-ilmi, ya, fikih itu lebih khusus daripada ilmu, ya, ilmu lebih luas, ya. Kenapa? Karena ilmu itu mencakup ilmu fiqhi wa aidan syamilun li ghairihi min al-ulum, mencakup ilmu-ilmu yang lainnya, ya, mencakup ilmu nahwu, ya, mencakup ilmu balaghah, ilmu tauhid wa ghairu dzalika min al-ulum. Kemudian ada al-jahl, ya, lawan dari ilmu. Ya, lawan dari ilmu. Qala al-Imam Al-Juwayni tasawwuru syai'i ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Ya, gambaran sesuatu pada seseorang yang itu menyelisihi keadaan aslinya. Namun dijelaskan ya, oleh Al-Mahalli bahwasanya al-jahl di sini al-jahlul murakkab. Ya, dan itu ada jenis jahal yang lain, yakni al-jahlul basit. Ya, al-jahlu al-basit yakni adamul ilmi, adamul ma'rifah, tidak mengetahui sama sekali. Ya, maka itu bertingkat, ya, ada jahal basit lebih tinggi, jahal murakkab itu lebih rendah, dan yang dijelaskan definisinya oleh Imam Al-Juwayni adalah al-jahlu al-murakkab. Ya, hadza akhir ma waqafna alaih. Ya, terakhir kita sampai situ. Ya, kemudian ya, Al-Imam Al-Juwayni qasama al-ilma. Ya, Al-Imam Al-Juwayni beliau membagi ilmu. Ilmu sudah kita ketahui definisinya, kemudian beliau bagi. Ya, wal ilmu naw'an. Ilmu itu ada dua jenis. Ya, wal ilmu ad-daruri ma la yaqa'u an nadharin wastidlalin. Ada namanya ilmu daruri. Ya, ilmu ad-daruri, apakah itu ilmu daruri? Yakni yang dia ya tidak perlu nazar terlebih dahulu, tidak perlu berfikir terlebih dahulu, tidak perlu istidlal, ya, dia tidak perlu mencari dalil terlebih dahulu. Ya, ini adalah ilmu ad-daruri. Ya, kal ilmil waqi'i bi ihdal hawasil khamsi. Seperti apa? Ya, seperti ilmu yang dicapai dengan 5 panca indera. Ya, ilmu yang dicapai dengan 5 panca indera, allati hiya as-sam'u, yang itu adalah pendengaran. Ya, dengan mendengar langsung tahu. Ya, maka itu ilmu yang diperoleh dengan mendengar, ilmu daruri. Ya, wal basaru, dengan melihat. Ya, dengan melihat langsung tahu. Ya, fa hadza aidan ilmun daruriyun. Ya, wasyammu wadzauqu wallamsu, dengan mencium, ya, atau merasakan. Ya, merasakan itu dengan lidah mengecap. Wallamsu, atau dengan menyentuh. Ya, dengan menyentuh sesuatu langsung diketahui bahwa ini panas. Ya, maka fahadhihi al-hawas al-khamsu, ya, yahsulu biha al-ilmu ad-daruri. Ya, tentang dengan 5 panca indera ini digapai itu ilmu ad-daruri. Wallah alam, ya, kalau di nuskhah syarah saya itu contohnya hanya ilmu dengan panca indera, tapi kalau di nuskhah yang ditahqiq oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, ya, itu kal ilmil waqi'i bi hidal hawasil khamsi allati hiya as-sam'u wal basaru wasyammu wadzauqu wal lamsu awit tawatur. Au at-tawatur ada tidak? Enggak ada, ya. Yang ini di nuskhah yang lain itu ada lafaz at-tawatur, tapi yang di syarah Mahalli dan syarah Dimyati itu tidak ada lafaz
tawatur. Ya, wallahu a'lam, barangkali itu di sebagian nuskhah. Ya, atau ilmu yang dicapai dengan tawatur, kabar yang mutawatir. Ya, kabar yang mutawatir. Seperti apa? Ka'ilmina bi anna fi Makkah al-Ka'bah. Ya, kita tahu bahwa di Mekah itu ada Ka'bah. Pernah lihat Ka'bah? Hah? Enggak, lihat langsung. Kan basar itu melihat langsung. Pernah lihat Ka'bah? Pernah memegang Ka'bah? Enggak pernah. Mencium Ka'bah? Menjilat Ka'bah? Ya. Enggak pernah, ya. Itu kita tidak tercapai, tapi mutawatir. Jutaan kaum muslimin Indonesia ya sudah berhaji. Ya, dan mereka melihat Ka'bah, kemudian kabari bahwa di Ka'bah itu di Mekah itu ada Ka'bah. Ya, sekarang Ka'bah udah ya, modern, sekitarnya hotel besar-besar. Ya, mutawatir, kabarnya mutawatir. Tapi Allah alam yang lafaz mutawatir ini tidak disebutkan. Termasuk doruri, Ustaz. Hah? Ilmu doruri. Doruri. Kalau mutawatir yang seperti itu doruri. Ya. Ya hada ya maqalahu al-Imam Al-Juwayni an ilmi ad-daruri. Ya, ilmu ad-daruri kama qala fi ta'rifihi ma la yaqa'u an nazarin wastidlalin. Yakni yang dia itu tidak butuh nazar. Nazar di sini bukan nazar basari, ya, bukan, tapi dia nazar qalbi. Ya, nazar di sini yang dimaksud adalah nazar qalbi, berfikir. Ya, tidak perlu berfikir dan tidak perlu istidlal, ya, tidak perlu mencari dalil. Ya. Sebagaimana dijelaskan juga ya oleh Al-Imam Ibnu Firqah tentang apa itu definisi ilmu daruri, alladzi yattarru ilaihi al-insan bihaitsu la yumkinuhu da'fuhu an nafsi. Yakni apa? Yang manusia itu mau tidak mau pasti percaya. Ya. Bahkan kalaulah menolak, dia tidak bisa menolak untuk itu. Dia pasti yakin, langsung tercapai ilmu. Ya, dan dia tidak mungkin untuk menolaknya. Seperti apa? Misalnya kalau di sini ya, kita lihat ada penampakan jin misalnya. Melihat dengan mata kepala. Nggak bisa kita menolak, wah itu jin bukan, itu bukan. Ya. Atau melihat Syekh Saleh Al-Fauzan misalnya. Ya, itu kita melihat langsung orangnya Syekh Saleh Al-Fauzan. Ya, bisa tidak kita tolak, oh jangan-jangan itu bukan Syekh Fauzan sih, masa Syekh Fauzan ke Indonesia. Ya, tidak bisa kita menolaknya dengan sekali melihat langsung tahu. Paham ini? Ya, ini ilmu ad-daruri. Ya, makanya ya contoh bagus sekali kata Imam Al-Juwayni, kal ilmil waqi'i bi ihdal hawasil khamsi, yakni seperti ilmu yang diperoleh dengan panca indera. Ya. Seperti apa? Kasam'i, mendengar. Ya, dengan mendengar suara pesawat terbang, kita tahu ada pesawat lewat. Ya, langsung tahu ada pesawat lewat. Ya, tidak perlu pikir ini suara tawon, suara burung, apa suara apa. Tidak, langsung tahu bahwa itu suara pesawat. Ya. Atau dengan mendengar suara fulan, wah ini saya tahu ini suara Ustadz fulan, karena dia suka mendengar Ustadz fulan. Dia bisa sudah tahu langsung suaranya, ini suara Ustadz fulan walaupun tidak lihat videonya. Ya, maka dengan mendengar tersebut itu juga tercapai ilmu daruri. Ya, ilmu daruri, yakni apa? Yang pasti langsung diketahui dengan sekali tergapai dengan panca indera tersebut. Itu ilmu daruri. Paham ya? Ya. Dan kebanyakannya dengan as-sam' wal basar. Ya, kebanyakannya itu dengan sama' wal basar. Ya, adapun 3 indera yang lainnya itu tidak banyak. Adapun sama' wal basar, mana panca indera yang lebih dominan untuk menggapai ilmu, mana? Sama, sahih. Ya, sama itu lebih dominan dalam rangka menggapai ilmu daripada seluruh panca indera yang lainnya. Ya, liqaulillahi ta'ala inna fi dzalika ladzikru liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Ya, yang pada demikian itu terdapat ya pelajaran bagi orang yang memiliki hati wa alqas sam'a. Ya, ini dia mendengarkan dengan pendengarannya wa huwa syahid. Ya, dan dia juga menyaksikannya. Berapa banyak
ulama buta tapi jadi ulama. Belajarnya dari mana? Dari mendengar. Ya, dari mendengar. Tapi tidak pernah kita, wallah alam, saya belum pernah dapati biografi ulama tuli jadi ulama. Ya. Orang tuli jadi ulama, dia bisa melihat lainnya tapi tuli. Ya, ini nggak pernah saya dapati. Tapi ulama buta banyak itu sejak zaman dahulu maupun hingga hari ini. Ya, maka panca indera yang paling dominan untuk meraih ilmu itu pendengaran. Ya, ini ilmu ad-daruri. Ya, kama ya dzakara aidan al-imam kama syaraha dzalika al-imam Jalaluddin al-Mahalli fa innahu yahsulu bi mujarradil ihsasi biha. Kenapa ini ilmu daruri? Karena langsung tercapai dengan semata-mata dirasakan. Ya, dengan semata-mata dirasakan dengan pendengarankah atau dengan penglihatankah atau dengan penciumankah atau dengan ya meraba ya atau dengan ya apa lagi yang kurang? Ya, mengecap langsung terasa. Nyobain masakan, wah ini pedas. Langsung terasa pedas, ya. Langsung terasa seketika itu juga. Dengan terkena langsung dengan indera tersebut langsung bisa diketahui. Paham ya? Ini ilmu daruri. Ya, min ghairi nazarin wastidlal, tanpa perlu berpikir lagi, tanpa perlu mencari dalil. Ya. Ya, misal saya ada permisalan biar nanti bisa dibandingkan dengan ilmu muktasab. Ya, suara misalnya. Ya, hadza sautu Syekh Bandar Balilah misalnya. Ini suara Syekh Bandar Balilah wa sautuhu jamil. Ya, dan suara beliau bagus. Ya, ketika membaca Quran. Ini ilmu apa? Daruri. Kenapa? Karena dengan mendengar langsung. Apakah yang mendengar langsung di Masjid Nabawi atau ya mendengarnya di video misalnya, ya, video siaran langsung. Ya, video siaran itu dengan ilmu daruri. Paham ini? Ada ilmu yang lain, ilmu muktasab. Ya, ada ilmu al-muktasab. Ilmu al-muktasab, kama qala Imam Al-Juwaini, fa huwa al-mawqufu 'ala an-nazari wal istidlal. yakni apa? Yang ilmu tersebut ya terhenti pada an-nazar, pada pemikiran, wal istidlal, dan pada proses pencarian dalil. Yakni apa? Ilmu tersebut baru bisa dicapai dengan cara nazar, ya, dengan cara proses berpikir terlebih dahulu, wal istidlal, dan proses mencari dalil terlebih dahulu, baru dia dapat. Ya, al ilmu muktasab. Ya, baru dia dapat ya ilmu tersebut. Ini nama lainnya juga ilmu nazari. Ya, ini nama lainnya adalah al ilmu an-nazari. Ya, ada kalau makanya di kitab lain pembagiannya itu ada ilmu daruri, al ilmu an-nazari. Ya, sama saja ya. Mau istilah dinamakan apa, tapi hakikatnya seperti itu. Ya, dia dibutuhkan proses pemikiran dan proses mencari dalil. Ya, dia butuh nazar dan butuh istidlal. Ya, nazar kemudian beliau jelaskan. Tapi sebelum misalnya gambaran, tadi suara. Ya, suara Syekh Bandar Badilah jamil. Itu ilmu apa? Ilmu daruri. Kenapa? Karena langsung mendengar. Tapi kalau kita katakan ya, sautu Nabi Dawud alaihi salam wa sautu Abi Musa al-Ash'ari jamil. Ya, suara Nabi Daud alaihi salam dan suara Abu Musa al-Ash'ari bagus. Ini diperoleh dengan apa? Mencari dalil. Ya. Ini ilmu muktasab. Ya. Kenapa? Karena kita dengar langsung tidak suara Nabi Daud? Tidak dengar. Suara Abu Musa al-Ash'ari? Tidak dengar. Butuh proses. Bagaimana prosesnya? Oh, kita baca hadis. Ya, Nabi SAW ya, pendengar Abu Musa al-Ash'ari membaca Al-Quran. Kemudian ya, di esok harinya Nabi SAW memuji, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Sungguh engkau telah diberi ya suruling dari surulingnya keluarga Dawud. Ya. Itu ada hadisnya. Hadisnya diantarkan dengan sanad. Ya, sanadnya apakah Imam Bukhari atau Imam Muslim.
dari Imam Bukhari, Muslim sampai ke orang setelahnya sampai sekarang terus dicetak, butuh proses untuk mengetahui hal tersebut. Itu pun ulama dicek lagi sanadnya sahih tidak. Oh sahih, dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, dimasukkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian butuh dipahami lagi. Laqad utita mizmara min mazamiri ali Dawud. Ini seruling ini makna hakiki atau majazi? Oh ini zahirnya makna majazi. Ya, kenapa? Karena yang diinginkan adalah suara, bukan seruling beneran. Ya, yang diinginkan adalah suara. Ya, maka di situ bisa diperoleh bahwa suara Nabi Daud indah, bagus. Begitu pula suara Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, baru diambil kesimpulan suara Nabi Daud dan suara Abu Musa Al-Asy'ari bagus. Ya. Paham ini? Butuh proses. Ya, butuh proses pencarian dalil dan butuh proses berfikir. Ya, ini ilmu al-muktasab. Paham ya? Ya, ini contoh ilmu al-muktasab. Ya, kalau contohnya yang dibawakan al-mahalli, contoh ya, ilmu mantik lagi. Ya, kal ilmi bi annal alam hadis. Seperti apa? Seperti berilmu bahwasanya alam semesta itu hadis. Hadis itu maksudnya baru. Ai yujadu ya wasabaqahu al-adam, yakni didahului dengan ketiadaan. Itu maksudnya hadis. Ya, didahului dengan ketiadaan. Ya, alam semesta itu didahului dengan ketiadaan. Loh, dari mana antum tahu? Ya, berdalil fa innahu mauqufun 'ala an-nazari fil 'alam wa man nushahiduhu fihi min at-taghayyur. Kenapa? Karena kita saksikan alam semesta itu berubah. Ya, memiliki perubahan. Ya, memiliki perubahan. Sekarang seperti ini. Dahulu zaman es misalnya. Dahulu zaman es, dinosaurus zaman dahulu hilang semua, ada perubahan. Ya, terjadi perubahan. Fayantaqilu min taghayyurihi ila huduthihi. Sesuatu yang memiliki perubahan atau mengalami proses perubahan itu pasti hadis. Pasti dia itu diawali dengan ketiadaan. Seperti apa? Ya antum ini misalnya. Sekarang umur segini, berjenggot. Dahulu berjenggot tidak? Tidak berjenggot. Dahulu lagi berjenggot tidak? Tidak berjenggot. Dahulunya lagi. Ya, 40 tahun yang lalu semua yang ada di sini belum ada. Didahului dengan ketiadaan. Ya, paham ini? Ya, ini usul fikih ini pakainya contohnya banyak mantiknya emang nih. Makanya yang mantik-mantik ini ya, sebisa mungkin saya ganti aja ya. Ya, saya ganti, yang penting paham. Kadang saya baca aja. Kadang saya baca tapi kadang saya ganti. Ya, ini mauquf 'ala nazari wal istidlal. Butuh proses berfikir, ya butuh proses pencarian dalil. Ya, kemudian dijelaskan lagi apa makna nazar, apa makna istidlal. Ya, kan beliau gunakan kata itu. Maka kemudian Al-Imam Al-Juwaini beliau jabarkan lagi apa makna nazar, apa makna al-istidlal. Wan nazaru huwal fikru fi halil manzuri fihi. An-nazar ya, yaitu berfikir. Berfikir tentang sesuatu yang dipikirkan. Al-manzuri fihi ya, sesuatu yang dipikirkan. Ya, ini kalau dari segi ya definisi ini bisa kena kritik. Sama kayak definisi ilmu kemarin. Ya, ini sedang mendefinisikan nazar, kok disebutin isim maf'ulnya al-manzur. Ya, kenapa disebutin isim maf'ulnya? Kan nazarnya aja kita belum tahu. Kok bawa ini isim maf'ulnya? Ya, ini bisa kena kritik oleh ulama ya, ulama-ulama mantik yang sudah membawakan yang namanya definisi itu nggak boleh embulet. Ya. Sesuatu kata pikir, kita sedang mau mendefinisikan kata pikir. Ya, ya ini apa? Membayangkan atau menggambarkan sesuatu yang dipikirkan. Pakai kata pikir lagi, jangan pakai kata pikir. Antum pakai kata lain. Ya. Tapi kadang susahnya definisi itu terkadang tidak mendapat karena syarat penggunaan kata. Itu ada syarat penggunaan kata juga dalam menjelaskan definisi. Apa syaratnya? Syaratnya kata yang digunakan untuk menjelaskan haruslah lebih jelas daripada kata yang mau dijelaskan. Paham ini? An-nazar, kita mau menjelaskan kata nazar. Penggunaan kata tentang definisinya harus lebih jelas. Itu ada syarat itu juga.
Ya, kata-katanya harus lebih, itu kadang susahnya di situ. Ini apa? Memakai kata yang lebih jelas daripada kata yang mau dijelaskan definisinya. Makanya kadang terpaksa seperti ini para ulama. Ya, kenapa? Karena tidak mendapatkan kata yang lebih jelas. Ya. Wal fikru fi halil manzuri fihi. Yani apa? Intinya memikirkan tentang sesuatu ya, yang sedang dipikirkan tersebut, liyuaddiya ilal matlub, agar sampai kepada tujuan. Ya, agar sampai kepada tujuan. Sebagaimana ya, saya isyaratkan bahwa nazar di sini nazar qalbi. Ya, nazar qalbi yang maknanya berpikir. Nazar secara bahasa Arab maknanya 3. Ya, maknanya itu bisa 3. Ya, bisa maknanya melihat, bisa maknanya menunggu, bisa maknanya berpikir. Ya. Adapun nazar melihat, kalau nazarnya itu yata'adda biharfi ila. Ya, kalau kata nazar disambung huruf ila. Ya, itu maknanya melihat. Ya, maknanya adalah melihat. Ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ketika itu cemerlang, ya, melihat ke Rabb mereka. Ya, ila rabbiha nadhirah itu melihat. Ya, bukan berpikir. Ya, bukan berpikir, melihat itu secara bahasa Arab. Ya. Wanzuru ila thamarihi idza athmara wa yan'i, di ayat Al-An'am. Wanzuru ila, nazara dengan ila. Ya, nazara dengan ila itu melihat, lihatlah kepada buahnya, dan juga ya kalau dia sudah matang, ya lihat. Itu nazar ila, maknanya apa? Melihat. Ya. Ada nazar maknanya menunggu. Ya, nazar itu maknanya juga bisa menunggu. Antum udah nazar belum? Ya udah, tapi maksudnya nungguin akhwat. Ya. Dia udah bisa bahasa Arab. Ya. Nunggu nggak jawab-jawab. Nazar itu bisa makna menunggu. Ya, seperti perkataan orang munafiqun. Ya, orang munafiqun, mereka itu terus bareng dengan kaum mukminin pada hari kiamat sampai sirat. Baru ketika di sirat itu berpisah. Kenapa? Karena ketika di sirat itu Allah beri mereka cahaya, tapi kemudian di tengah sirat cahaya mereka padam. Ketika cahaya mereka padam, apa berkata mereka? Ya, qala al-munafiquna wal munafiqatu lil ladzina wa idh yaqulu al-munafiquna fiqatu ladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Unzuruna, ini maksudnya tunggulah kami. Ya, nazar yang seperti ini, kalau nazar langsung ketemu maf'ul bih. Ya, nazar langsung ketemu maf'ul bih, itu maksudnya menunggu. Ya, menunggu. Bisa juga nazar ini, nazar yang maknanya berpikir. Ya, ini apa? Kalau nazarnya ya ta'adda bi harfi fi. Ya, nazarnya itu dia bersambung dengan huruf fi. Ya, maka maknanya itu berpikir. Ya. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Ya, mengapa mereka tidak berpikir tentang kerajaan langit dan bumi? Ya. Yanzuru fi. Ya, nazara fi maknanya apa? Berpikir, ya. Maka dilihat, kalau ada kata nazar dilihat huruf sambungnya apa? Ada huruf sambungnya tidak? Ya. Kalau tidak ada berarti menunggu. Kalau ada ila berarti melihat. Kalau ada fi berarti berpikir. Wal istidlal, ya, wal istidlal talabud dalil. Ya, istidlal itu wazan istaf'ala secara umum memang talab. Ya, secara umum talab. Kadang dia bermakna fi'il hampir sama dengan fi'il lazimnya juga, tapi secara umum dia maknanya talab. Ya, maka wal istidlalu talabud dalil. Yang namanya istidlal adalah ya mencari dalil. Ya, mencari dalil. Lalu Al-Imam Juwayni jelaskan lagi, wad dalilu huwal mursyidu ilal matlubi li'annahu alamatun alaih. Ya, dan dalil itu al-mursyid ilal matlub. Yakni yang menghantarkan kepada sesuatu yang dicari. Li'annahu alamatun alaih. Kenapa? Karena dalil itu tanda kepada sesuatu tersebut. Ya, dia merupakan tanda kepada sesuatu tersebut. Ya.
Maka ada ilmu yang kita butuh istidlal, butuh proses mencari dalil dulu, baru bisa didapati kesimpulannya. Ya. Kama qala al-Imam Al-Mahalli, liyuaddiya ilal matlub. Ya, yang istidlal ini adalah tujuannya untuk sampai kepada yang dicari. Ya, yang dicari itu bisa hukum, bisa kesimpulan. Ya, tapi kalau dalam bahasan usul fiqh yang dicari adalah sebagaimana di awal tadi, al-ahkam asy-syar'iyyah. Yang dicari apa? Al-ahkam asy-syar'iyyah, itu yang dicari. Ya. Liyuaddiya ilal matlub, ya, untuk sampai kepada yang dicari tadi, yakni hukum syar'inya. Fa muaddan nazari wal istidlali wahidun. Ya. Maka dijelaskan oleh Jalaluddin Al-Mahalli, sebenarnya tujuan nazar dan istidlal itu sama. Ya, tujuannya itu sama, yakni apa? Sampai kepada hukum. Sampai kepada tujuan, yang tujuannya itu apa? Hukum. Ya. Tujuannya adalah hukum syar'i. Ya. Wa jama'a al-musannifu bainahuma fil itsbati wan nafi ta'kidun. Ya, tapi al-musannif yakni al-Imam Al-Juwaini menggabungkan keduanya dalam definisi. Ya, menggabungkan keduanya dalam definisi. Ya. yakni baik dalam itsbat, yakni ketika menjelaskan ilmu muktasab, al-mauquf 'ala an-nazar wa istidlal, wan nafi, yakni ketika dinafikan ma la yaqa' an-nazarin wa istidlal, itu kan dinafikan nazar dan istidlal min babi ta'kid. Ya, dalam rangka ta'kid saja, penegasan saja, penguatan saja, padahal sebenarnya tujuan nazar dan istidlal itu sama. Sebenarnya kalau makanya Imam Ibnu Firqah juga mengkritisi yang seperti ini. Sebenarnya kalau penggunaan satu kata saja itu cukup. Penggunaan satu kata saja itu cukup. Ma la yaqa' an istidlal, yang tidak butuh proses mencari dalil. Itu sudah cukup sebagai definisi ilmu daruri. Ma la yaqa' an ma yaqa'u an istidlal. Ya, yakni apa? Yang dia dibutuhkan proses mencari dalil. Itu sudah cukup untuk mendefinisikan ilmu muktasab. Ya. Tapi diulang dua kata itu min babi ta'kid. Ya. Ya, mimbab dalam rangka penegasan saja. Paham ya? Ya, ini ilmu muktasab. Dia butuh proses berpikir terlebih dahulu dan juga butuh proses istidlal. Ya, proses mencari dalil. Paham ya? Insyaallah. Kemudian ya, dalil, apa itu dalil? Ya, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Juwaini, ad-dalil al-mursyid ila al-matlubi li'annahu alamatun alaih. Coba kata li'annahu alamatun alaih itu masuk kalam Al-Juwaini tidak? Kalau di nuskah kalian? Masuk ya? Ya. Kalau di nuskah ini, yang syarah ini dia enggak masuk, padahal di nuskah lain dia masuk. Ya, wa dalilu huwal mursyid ila al-matlubi li'annahu alamatun alaih. Ya. Dalil adalah al-mursyid, yang mengarahkan, ilal matlub, kepada sesuatu yang dicari tersebut, yakni yang dicari adalah hukum syar'i. Li'annahu alamatun alaih, karena si dalil ini alamatun alaihi, hakikatnya merupakan tanda untuk sampai kepada hukum tadi. Ya, tanda untuk sampai kepada hukum. Ya. Hada makna ad-dalil. Baru nanti dibahas apa saja yang termasuk dalil. Ya, kita berpegang dengan dalil. Dalil itu Quran dan Sunnah. Loh, emang ada Quran dan Sunnah saja? Nggak ada dalil yang lain? Ya, ini salah kaprah sebagian kaum muslimin bahwa dalil itu hanya Quran dan Sunnah saja. Ya, padahal dalil tidak hanya dua. Yang sepakati 4 mazhab itu dalil ada 4. Ya. Quran, Sunnah, ijma', qiyas. Walaupun qiyas ada ikhtilaf di beberapa jenis qiyas, dan ijma' khilaf juga di penggunaan ijma' sukuti, tapi secara umum 4 itu disepakati. Dan ada dalil-dalil yang diikhtilafkan, ya, selain yang 4 itu. Apakah itu dalil atau bukan? Apakah itu dalil di semua keadaan atau hanya di keadaan tertentu saja? Ya, itu masih ada dalil-dalil yang lain, ya. Seperti dia al-istishab,
Ya, seperti juga al-istihsan, seperti juga qaul sahabi, perkataan sahabat. Ya. Seperti juga ya, al-masalih al-mursalah. Ya, seperti juga inda Malikiyah saddu dzari'ah. Ya, itu ada dalil-dalil yang lain. Ya. Maka dalil itu bukan hanya dua. Al-mursyid ilal matlub. Ya, dalil itu yang mengarahkan kepada yang dicari. Ya, al-mursyid ini pun dijelaskan oleh ya di antara dijelaskan oleh ya saya lupa Dimyati atau yang lain ya. Ya, bukan Dimyati ya, kalau gitu ilmu firqah. Ya, mursyid ini pun bukan secara hakiki. Kenapa? Karena sebenarnya yang mengarahkan kepada hukum syar'i siapa? Yang mengarahkan kepada hukum syar'i sebenarnya siapa? Yang punya hak untuk menentukan hukum syar'i siapa? Hah? Allah Subhanahu wa taala. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Allah yang mensyariatkan ya dari agama, Allah yang menentukan hukum syar'i. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu berupa Quran atau berupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu yang jadi dalil. Sebenarnya yang mengarahkan itu hakikatnya bukan dalil, bukan si Quran, bukan si hadis, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sebenarnya yang mursyid hakiki bukan si dalil itu sendiri, ya, bukan si dalil, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau pakai bahasa yang lebih spesifik, sebenarnya ad-dalil ma bihil irsyadu ilal matlub. Ma bihi al-irsyadu ilal matlub, yang dengannya terarahkan kepada hukum yang mau dicari. Sedangkan yang mengarahkan kepada hukum syar'i sebenarnya dan yang berhak menentukan hukum syar'i Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li'annahu alamatun alaih. Ya, dalil ini hakikatnya merupakan tanda. Tanda kepada apa? Tanda kepada hukum syar'i tadi. Ya, hukum syar'i yang kita mau cari hukumnya. Dalil ini sifatnya qat'i atau zanni? Qat'i atau zanni? Hah? Dua-duanya. Dalil yang dipakai dalam usul fiqh maupun fiqih dua-duanya. Al-qat'i wa zanni. Ya, baik dalil yang qat'i maupun dalil yang zanni. Dalil yang qat'i, ijma'. Misalnya ijma' para ulama yang itu sudah terbukti. Ijma'. Anggaplah misalnya ijma' sahabat saja. Ijma' sahabat, karena itu yang tidak ada khilaf. Ijma' sahabat tentang hukum A. Ajma'u ala anna zina haram. Ijma' bahwasanya zina itu haram. Ini qat'i. Kenapa? Karena sudah pertama terjadi ijma'. Ijma' dalilnya qat'i. Itu qat'iyus tsubut. Ya, qat'i secara ketetapan dalilnya itu pasti. Ditambah lagi ijma' itu qat'iyud dalalah. Pasti betul menunjukkan kepada sesuatu yang sedang dibicarakan. Ya, ini sedang membahas tentang hukum zina. Ya, makanya ijma' itu dalil yang paling kuat. Ya, dalil yang paling kuat. Ditambah lagi ijma' itu nggak ada ihtimal nasakh. Tidak ada kemungkinan bisa dimansuh. Ya, ijma', maka itu dia kuat. Ya, qat'i dalilnya. Ada kalanya dalil itu zanni. Ya, ada kalanya dalil itu zanni. Sifatnya dugaan kuat. Ya. Sifatnya dugaan kuat. Apakah zanninya di sisi thubut atau di sisi dalalah? Misalnya apa? Dalil Quran. Qat'i tidak? Qat'i tidak Quran? Qat'i min haitsu thubut. Qat'i dari sisi thubut. Ketetapan, kebenaran, keabsahan dalilnya qat'i. Itu benar wahyu. Betul-betul wahyu. Disepakati, diriwayatkan oleh para qurra sehingga zaman sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Qat'i min haitsu ats-tsubut. Ya, ketetapan, keabsahan dalilnya sebagai dalil. Tapi kalau kita ambil ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ya. Wanita yang ditalak menunggu ketika mereka ditalak thalathata quru. 3 quru.
loh ini 3 kali haid atau 3 kali suci? Ada 2 kemungkinan seperti ini saja sudah cukup menunjukkan bahwa itu zonni dalalah. Ya, dari segi dalalah itu zonni. Masih ada 2 kemungkinan atau lebih. Dan ulama khilaf. Ini nunggunya 3 kali suci atau 3 kali haid. Ya. Kalau Imam Syafi'i 3 kali suci. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal 3 kali haid. Ya. Itu berarti qat'i thubut tapi zonni dalalah. Paham ini? Ya, dari segi menunjukkan kepada permasalahan zonni masih ada 2 kemungkinan ketika menggunakan ayat ini. Ya, ketika menggunakan ayat ini ada kemungkinan 3 kali suci, ada kemungkinan 3 kali haid. Ya. Paham ini? Ada kalanya ya zonni thubut qat'i dalalah. Ya, thubutnya zonni. Qiyas misalnya. Ya, qiyas. Itu min haitsu thubut zonni. Kenapa? Karena dari jenis qiyas saja sudah diikhtilafkan. Qiyas mana yang jadi hujjah, qiyas mana yang tidak jadi hujjah. Belum lagi kalau qiyasnya itu illatnya ghairu mansusah. Illatnya itu tidak ada nasnya, illatnya itu dengan ijtihad. Ya, ini sudah pasti qiyasnya itu zonni. Tapi dari segi dalalah itu ya ada kalanya dia qat'i. Ya, dari segi dalalah qat'i. Kenapa? Karena memang pas menunjukkan benar-benar kepada permasalahan yang langsung dibahas. Ya, langsung menunjukkan kepada permasalahan yang langsung dibahas. Ya, ketika dengan qiyas. Paham ini? Ya, maka dalam usul fiqh semua dalil itu dipakai. Ya, baik dalil yang qat'i maupun dalil yang zonni. Ya, maka yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Firqah ya sawa'an kana ay ad-dalil ad-dalil bi tariqin qat'iyyin aw zanni walidha ya yutlaqu lafzu ad-dalil 'ala az-zawahir wal aqisa. Ya, sama saja apakah dalil yang bisa dipakai itu dalil secara qat'i atau dalil secara zanni. Ya, oleh karena itu ya, para ulama biasa menyebut az-zawahir yakni zahir dari lafaz. Zahir dari lafaz Quran, zahir dari lafaz hadis itu sebagai dalil. Padahal itu zonni secara dalalah. Ya, zahir itu zonni secara dalalah. Wal aqisah, qiyas. Qiyas itu dalil. Padahal dia zonni secara thubut. Ya, zonni secara thubut. Keabsahannya sebagai dalil itu zonni, hanya dugaan kuat. Ya, bukan secara pasti. Buktinya apa? Buktinya ada munkirul qiyas. Buktinya ada orang-orang yang mengingkari qiyas, ya. Apakah mengingkari kulliyan seperti zahiriyah atau mengingkari juz'iyan, mengingkari sebagian jenis qiyas. Paham ya? Insyaallah ya. Ini tentang dalil. Ya. Makanya kalau orang ya bilang dalil itu hanya Quran dan sunnah, wah ini ketahuan belum belajar usul fiqh nih. Ya, yang orang belum khatam usul fiqh. Ya, dalil bukan hanya Quran dan sunnah saja, ada dalil-dalil yang lain. Hah? Naqli Quran dan hadis, naqli. Ya. Hah? Qiyas masuk akli. Masuk akli. Karena dia binazaril mujtahid. Ya, binazaril mujtahid. Kemudian ya Al-Imam Al-Juwayni jelaskan makna az-zann. Waz-zannu ya fil awal qad syaraha makna al-ilm. Ya, apa itu makna al-ilm? Wa qad syaraha aidan makna al-jahl. Ya, tasawwuru syai' ala khilafi ma huwa bihi, walaupun itu sebenarnya dibagi. Kemudian beliau bagi jenis ilmu, ada ilmu daruri, ada ilmu muktasab. Kemudian beliau sebutkan ini kembali ke maratibul idrak namanya. Ya, kembali ke tingkatan pengetahuan az-zann. Apa sih itu az-zann? Az-zann tajwizu amrayni ahaduhuma azharu minal akhar. Ya, zon itu masih ada 2 kemungkinan. Ya, ada 2 kemungkinan. Ahaduhuma azharu minal akhar. Tapi kemungkinan yang salah satunya lebih kuat daripada kemungkinan yang kedua.
Ya, salah satu kemungkinannya lebih kuat daripada ya kemungkinan yang kedua. Indal mujawwiz, ya, menurut orang yang memikirkan kemungkinan tersebut. Ya. Makanya kalau zon sudah masuk tahap zonni, itu memang dia sifatnya jadi subjektif. Ya, dia sifatnya sudah jadi subjektif. Tergantung nazarul mujtahid, ya, yang melihat kepada sesuatu tersebut. Nah, ini makna az-zan. Ya, zan itu dugaan kuat. Loh, bagaimana? Kan Allah larang. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zan. Inna ba'daz-zanni itsmun. Ya, wahai orang yang beriman, jauhilah ya kebanyakan az-zan. Sesungguhnya sebagian zan itu dosa. Kok ini zan malah dibahas, malah dipakai lagi nanti, ya. Kok malah dipakai padahal Allah melarang az-zan? Bagaimana antum jawab? Sahih. Ya, hadza min qabili ghairin manhiyi anhu. Ya, zan yang dipakai dalam usul fiqh dan fikih adalah zan bukan yang terlarang. Kenapa? Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ba'daz-zanni itsmun." Sebagian zan, sebagian dugaan itu dosa. Berarti ada bagian lain, ya, bagian yang lain yang itu tidak dosa. Nah, bagian yang lain itulah usul fiqh dan fikih. Ya, dugaan kuat dalam ya usul fiqh dan dalam fikih. Itu zon yang tidak berdosa. Ya, bahkan seorang mujtahid ketika melakukan zon tersebut dalam proses pencarian hukumnya, dia bahkan berpahala. Ya, bahkan dia berpahala. Seorang talib fikih ketika dia mempelajari ya perkataan para ulama sampai kepada zon dugaan kuat terhadap hukum sesuatu, dia berpahala. Ya, dia berpahala. Ya. Ya, ini bukan zon yang terlarang. Ya, bukan zon yang dilarang dalam ayat Al-Hujurat. Kemudian beliau jelaskan tahapan yang lain. Ya, di bawah zon itu ada asyak. Asyak, ya, itu taraddud, ragu, ya. Taraddud, ragu, iya atau tidak. Ya, tajwizu amrayni la maziyata li ahadihima 'alal akhar. Ya, asyak itu ada dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan tapi tidak ada keunggulan salah satunya daripada yang lainnya. Yakni setara. Ya, tingkatannya setara, 50-50. Ya, 50-50, 50%, 50%, maka itu syak. Ya, maka itu syak, ya, ragu. Ya, maka itu ragu. Ya, kama qala Al-Jalaluddin Al-Mahalli, "Fattaraddudu fi qiyami Zaidin wa nafihi 'ala as-sawa'i syakkun." Misalnya apa? Ragu apakah si Zaid itu berdiri atau tidak berdiri. Ya, ragu si Zaid itu berdiri atau tidak berdiri ala hadis sawa, yang itu setara. Yakni setara apakah dugaan ragunya atau dugaan tidak berdirinya. Ya, maka itu syak. Ya, maka itu ada apa? Syak, ragu. Ya, ragu. Wa ma'a rujhani thubut awil intifa' dhannun. Tapi kalau sudah ada salah satu yang lebih kuat, apakah lebih kuatnya itu thubut, penetapan. Ya, ini si Z berdiri. Ya, dugaan kuat saya si Z itu berdiri. Ya, sudah ada dugaan kuat. Awil intifa, atau penafian. Dugaan kuat saya si Z itu tidak berdiri. Ya, kalau sudah ada salah satu sisi yang lebih kuat, yang lebih dominan, itu sudah masuk zon. Ya, itu sudah masuk apa? Zon. Paham ini? Ya, maratibul idrak antara zon dengan syak. Zon itu dugaan kuatnya lebih dari 50%. Syak itu ya pengetahuannya 50-50. Antara iya dan tidaknya sama-sama 50%. Paham ini insyaallah tentang syak? Maka kalau mau diurutkan dari awal, dari ilmu, yang tertinggi adalah al-ilmu. Ya, itu pengetahuan yakin. Ya. Ma'rifatu syai' ala ma huwa bihi fil waqi', mengetahui sesuatu sesuai keadaan aslinya. Lalu di bawahnya az-zan. Di bawahnya apa? Az-zan, dugaan kuat.
pengetahuannya di bawah 100%, tapi sudah di atas 50%. Dan tentu saja seseorang itu dugaan kuatnya berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Ya, orang yang dia lebih banyak ilmunya, maka zannya insya Allah lebih kuat ya, daripada orang yang ilmunya tidak sampai tingkat tersebut. Dan tergantung antara permasalahan yang satu dengan permasalahan yang lain. Ya, orang yang satu terkadang menghukumi satu masalah, wah saya sampai dugaan kuat ini, ya insya Allah ini, ya mantap dia. Ketika di permasalahan A, tapi ketika di permasalahan B, dugaan kuat saya iya ini hukumnya ini, tapi masih ada agak ragu. Ya, permasalahan yang lain seperti itu. Ya, dia sifatnya itu memang nisbi. Ya, sifatnya dia nisbi dan juga subjektif. Tergantung dia nazar si mujtahid. Ya, itu zon. Di bawahnya itu az-zon, di bawahnya lagi asyak. Ya, di bawah zon itu asyak. Yang pengetahuannya itu 50% antara iya dan tidak. Ya. Di bawah asyak, sebelum di bawah syak sebenarnya ada tingkatan lagi. Ya, yang itu tidak disebutkan oleh Al-Imam Al-Juwaini dan juga Jalaluddin Al-Mahalli, disebutkan oleh Ad-Dimyati. Ya. Lihat di keterangan ahaduhuma azharu minal akhar, ada keterangannya. Ya, wa asqat di bagian akhir paragraf saja. Wa asqatal musannifu ta'rifal waham wa huwa al-idrakul muqabil lizzan. Ya, Al-Imam Al-Juwaini beliau tidak menyebutkan tingkatan al-waham. Ya, tidak menyebutkan tingkatan al-waham. Yaitu apa? Itu adalah ya daya tangkap terhadap sesuatu yang itu lawan dari az-zan. Zon itu daya tangkapnya lebih dari 50%. Kalau al-waham itu di bawah 50%. Ya, tingkat kebenarannya di bawah 50%. Paham ini? Ya, jadi kalau mau diurutkan zon dulu dugaan kuat. Ya, berapa kurang lebih kebenarannya? Kurang lebih insyaallah 70%. Ini zon. Ada ragu, wah ini ragu, iya atau tidak? Ya, antara iya atau tidak. Kalau ragu ini apa? Syak. Ada bawahnya al-waham. Al-waham itu tingkat kebenarannya di bawah 50%. Ya. Ini dugaannya sih seperti ini. Tapi dugaan kuat apa dugaan lemah? Sebenarnya dugaannya dugaan lemah. Ya. Itu dugaan lemah. Itu al-waham. Ya, itu al-waham. Tingkat kebenarannya dia di bawah 50%. Ya. Ini tingkatan di bawah syak. Baru di bawah al-waham itu al-jahl. Ya. Di bawah al-waham baru itu ada al-jahl. Yang jahal terbagi dua, jahal yang lebih bagus, al-jahlul basit. Ya, al-jahlul basit. Kenapa? Karena dia adamul idrak. Tidak mengetahui. Pengetahuannya 0%. Ya, pengetahuannya 0%. Ka'adami ilmi bima tahtal aradin. Seperti apa kita tidak tahu ada apa sih di bawah muka bumi. Ya, itu jahlul basit. Baru yang paling jelek adalah al-jahlul murakkab. Ya, jahlul murakkab sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Juwaini, tasawwuru syai' ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Menangkap sesuatu kebalikan dengan sesuatu itu dalam keadaan aslinya. Ya. Ini jahl murakkab. Zina haram. Ya. Itu ilmu yakin, bahkan itu mutawatir. Ya, bahkan termasuk ma'lum fid din bid darurah. Ya, anak kecil aja udah tahu. Bahkan ma'lum ladal hayawan. Hewan aja tahu. Hewan tahu nggak? Tahu. Ya. Kecuali sebagian hewan yang sangat jelek sekali seperti babi. Ya. Hewan aja tahu. Ya, ayam itu kalau betinanya dideketin sama jantan lain, gimana dia? Ya, marah dia, marah besar itu. Itu bisa saling bunuh itu. Ya, bisa saling bunuh. Ya. Dunia hewan saja tahu, dan ada hadisnya riwayatnya di Sahih Bukhari. Ya, monyet itu, ya, monyet. Ya, berzina dengan monyet yang lain. Monyet-monyet yang lain menimpuki, ya, ya, monyet tersebut. Bahkan si sahabat, ya Allah, saya sahabat atau tabi'in ini yang ikut melihat itu, saya pun ikut menimpukinya. Ya. Saya pun ikut menimpukinya. Ya. Dunia hewan aja tahu.
ya, yang namanya zina itu jelek. Toto ada orang bilang zina itu halal, ini jahil murakkab itu. Ya. Itu jahil murakkab. Atau tajahul bisa juga. Dia sebenarnya udah tahu tapi pura-pura bodoh. Hah? Amr bin Maimun. Amr bin Maimun. Hah? Seingatannya itu tabi'in. Tabi'in ke Amr bin Maimun. Itu jahil murakkab, ya. Penangkapan, daya tangkap terhadap sesuatu kebalikan dengan sesuatu aslinya. Ya. Paham ya, insyaallah. Ya, ini kalau mau diurutkan dari awal, ya, dari ilmu, ya, az-zan, kemudian asyak, kemudian al-waham, kemudian al-jahl, dan ya terbagi dua. Lalu Al-Imam Al-Juwaini sebutkan, ya, apa itu usul fiqhi. Wa usulul fiqhi turuquhu ala sabilil ijmal wa kaifiyatul istidlali biha. Usul fiqh, ya, wallahu alam, ya. Al-Imam Al-Juwaini sudah bahas berapa permasalahan ini. Lalu di sini baru bawakan definisinya. Apa itu definisi usul fiqh? Wallahu alam. Kalau ya, dari penglihatan saya yang lemah bahwa ini kurang tepat. Kenapa? Karena kita sedang belajar usul fiqh, ternyata definisinya baru dibawakan di tengah. Sudah ada beberapa pembahasan. Ya, alangkah baiknya kalau definisi ini ditaruh di awal. Membahas tentang al-asl, apa itu makna al-usul, lalu bahas tentang al-fiqh, sudah tahu makna al-usul dan al-fiqh secara bahasa maupun istilah, baru bawakan langsung saja usul fiqh itu apa. Ya, kalaulah saya mau buat kitab usul fiqh, saya maunya buatnya seperti itu. Ya, usul fiqh itu setelah tahu makna al-usul dan fiqh langsung. Dan itu yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di Raudatun Nazir. Ya. Tapi ini malah usul fiqhnya di agak akhir kan. Wallahu alam, barangkali beliau memiliki hikmah yang kita tidak tahu. Ya, tapi ini alangkah bagusnya kalau definisi itu dikedepankan. Ya, turuquhu ala sabilil ijmal wa kaifiyatul istidlali biha. Ya, apa itu makna usul fiqh? Yani turuquhu, hunya kembali ke al-fiqhi. Yani turuqul fiqhi ala sabilil ijmal. Yani metode-metode fikih secara global. Ya, secara global, wa kaifiyatul istidlali biha. Ya, dan bagaimana tata cara berdalil dengannya. Yani berdalil dengan metode-metode tersebut. Ya, bagaimana berdalil dengan metode-metode tersebut. Hadza huwa usul fiqhi. Ya. Ada apa? Ada kan? Ambil yang dalam kurungnya saja, kan kita ambil kalam Al-Juwaini dulu. Ya, kalam Al-Juwaini dahulu, baru kita masuk ke syarahnya Al-Mahali dan Al-Dimyati. Usul fiqhi turuqul fiqhi ala sabil ijmal wa kaifiyatul istidlal biha. Kalau al-fiqhnya mau dijabarkan lagi, ay turuqu ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad ala sabilil ijmal wa kaifiyatul istidlal biha. Yakni apa? Cara-cara agar sampai kepada hukum syar'i yang diperoleh dengan cara ijtihad, namun ini secara global, bukan secara terperinci. Ya, kalau dibahas jenis yang pertama, yakni al-amr. Awwaliha maksudnya adalah al-amr. Al-amru bi annahu lil wujub. Yang mana namanya perintah itu lil wujub. Ya, untuk menunjukkan wajib. Ya, untuk menunjukkan wajib. Watsani, sedangkan yang kedua yakni mutlaqun nahi, ya, semata-mata larangan itu lil hurmah, untuk menunjukkan haram. Ya, kalau hanya ada larangan saja, ya, hukum asalnya menunjukkan haram. Wal baqi, sedangkan sisanya, nah itu beda lagi. Seperti apa? Nahwu aqimus shalah. Ya, aqimus shalah itu sudah ada terperinci perintah salat. Ya, perintah salat. Dalam usul fiqh yang dibahas aqimu, lafaz aqimu. Lafaz aqimu ini al-amr. Ya, al-amr ini menunjukkan apa? Ala khilaf baina usuliyyin, minhum man qala lil wujub, minhum man qala lin nadbi, wa minhum man qala lil ibahah. Ya, sebagian katakan wajib, sebagian katakan mandub, sebagian katakan mubah, tapi yang lebih kuat wajib. Ya. Itu dibahas dalam usul fiqh. Tapi kalau sudah masuk ke perincian aqimus shalah, nah itu
sudah turun lagi dari usul fikih, dia sudah masuk ke furu' fikih. Ya, ini menunjukkan wajibnya salat. Ya. La taqrabuz zina. Ya, jangan kalian dekati zina. Nahi. Dalam usul fikih dibahas mutlaqun nahi. Ya, semata-mata larangan untuk apa? Ya, maka dibahas bahwa itu menunjukkan apakah haram atau makruh. Ya, ala ikhtilafin bainal ulama. Namun yang lebih kuat bahwa itu haram. Ya, hukum masalah adalah haram. Ya. Bahkan kalau zina ini la taqrabu. Ya, ayat itu larangannya bukan zina, tapi an-nahyu an qurbani zina. Larangan mendekati zina. Kalau zina ada 100 langkah, langkah pertamanya saja sudah terlarang. Ya. Langkah pertamanya sudah terlarang, apalagi langkah kedua dan seterusnya yang itu semakin dekat. Ya, itu semuanya saja sudah terlarang, apalagi zinanya. Ya, itu jauh lebih terlarang lagi. Ya. Maka ini sudah bahasan terperinci. Ya, sudah bahasan terperinci. Wa salatuhu sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah kama akhrajahu Syaikhan. Ya, seperti apa pembahasan tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Ka'bah. Ya. Yang sebagaimana dikeluarkan oleh Syaikhan, Asy-Syaikhan, Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, bahkan ini al-ikhtilaf, yakni fi'lun Nabi. Tapi fi'lun Nabi yang diikhtilafkan sahabat, apakah Nabi SAW salat atau tidak di dalam Ka'bah? Sebagian sahabat meriwayatkan ya, dari hadis Bilal Nabi SAW salat dalam Ka'bah. Sebagian sahabat meriwayatkan Nabi SAW tidak salat. Ya. Nama yang lebih benar adalah Nabi SAW salat. Ya, salat di dalam Ka'bah. Ada yang pernah salat dalam Ka'bah? Hah? Pernah salat dalam Ka'bah? Hah? Ya, kita bisa salat dalam Ka'bah di Hijr Ismail. Ya. Ya, di Hijr Ismail itu bagian dalam Ka'bah. Ya, adapun yang naik itu antum harus jadi presiden dulu. Ya. Kalau antum jadi presiden, ya, kemudian umrah atau haji, insya Allah bisa. Ya. Atau jadi ulama besar. Ya, jadi ulama besar, ya, itu bisa itu. Syekh Abdul Wakil Al-Hashimi itu sempat menghatamkan Sahih Bukhari di dalam Ka'bah. Hatam Sahih Bukhari di dalam Ka'bah, masya Allah. Ya. Imma jadi presiden atau ulama besar. Hah? Itu khilaf. Imam Malik berpendapat tidak sah salat dalam Ka'bah. Adapun Imam Syafi'i berpendapat sah dalam Ka'bah menghadap kemana? Menghadap kemana saja. Menghadap kemana saja selama bukan menghadap ke pintu Ka'bah dan pintunya dalam keadaan terbuka. Ya. Kalau menghadap ke mana saja atau ke pintu Ka'bah dalam keadaan tertutup boleh. Salat menghadap ke mana saja. Ya, seperti dalam ya tentang ijma' ala anna li binti libni as-sudus ma'a binti sulbi haitsu la mu'assiba lahuma. Ya, seperti apa bahasan ijma'. Tapi bukan ijma' secara global, ini sudah masuk ijma' secara terperinci. Ya, ijma' bahwasanya ketika ada keponakan dari anak wanita, ya, keponakan wanita dari anak laki-laki itu dapat 1/6 jika dia bersama bibinya, ya, bersama bibinya yang merupakan anak wanita, ya, haitsu la mu'assiba lahuma, dengan syarat masing-masing wanita ini tidak ada mu'assib. Mu'assibnya siapa? Mu'assibnya ya anak laki-laki yang satu tobakoh dengan dia. Bintun itu mu'asibnya ibnun, ya, mu'asibnya ibnun. Kalau sudah ada mu'asib ibnun, ya, baginya antara bintun dengan ibnun saja, itu jadi asobah. Ya, dengan ketentuan ibnun itu dapat 2 kali lipat dari bintun. Kalau ada bintul ibni, ada ibnatul ibni, maka dia sebagai mu'asib si bintul ibni. Ya, yakni apa? Setengahnya buat bintu sulbi, anak perempuan, setengahnya dibagi secara asobah antara bintul ibni dengan ibnul ibni. Dengan ketentuan ibnul ibni, cucu laki-laki dapat 2 kali lipat dari si bintul ibni. Ya. Tapi ijma' kalau ada bintu sulbi, anak wanita, dengan keponakannya, yang keponakannya ini dari anak laki-laki, si anak ponakan wanita dari anak laki-laki ini dapat 1/6, si anak wanita dapat 1/2. Ya, insya Allah ini lengkapnya di
bahasan faraid ya. Alhamdulillah udah ada Ustaz ya. Ya, kajian Ustaz Ibnu Majah ya, hafizallahu taala ya, silakan disimak kajian beliau. Wa qiyasul burri 'ala al-arzi fi imtina'i bai'i ba'dihi bi ba'din illa mithlan bi mithlin yadan bi yadin kama rawahu Muslimun. Ya, qiyas secara umum hujjah. Tapi kalau sudah masuk ke perincian ini bukan usul fikih lagi, ini sudah masuk furu' fikih. Seperti apa ya? Ya wallah ini sebenarnya kayaknya ada yang kebalik nih. Ya, ini coba di nuskha antum qiyasul burri 'ala al-aruz. Ya, yang lebih tepat itu qiyasul aruzzi 'alal bur. Ya, karena maqis alaihnya itu al-bur yang ada dalilnya. Ya, yang ada dalilnya itu al-bur, gandum. Ya, yang tidak ada dalilnya al-aruz, beras. Kebalik ini. Ya. Yang ada dalilnya itu al-bur. Al-bur sebagai maqis alaih. Maqisnya itu al-aruz, yang itu yang mau dicari hukumnya. Ya. Hah? Al-bur dengan al-aruz, kebalik. Karena yang ada dalilnya itu al-bur. Ya, wal burru mithlan bimithlin. Ya, wal burru ha'an biha'in. Ya, ada dengan lafaz ha'an biha'in. Ya. Bahwa ya beras itu dikiaskan kepada gandum dalam hal apa? Tidak boleh jual beli kecuali dia itu sama, dan juga dilakukan secara kontan. Ya, dilakukan secara kontan. Nggak boleh jual, oh saya jual beras ini beras jelek, saya mau beli beras bagus. Langsung dengan perbedaan nilai. Saya berasnya jelek, maka saya 2 liter, itu beras bagus 1 liter. Tidak boleh. Ya, itu riba. Ya, riba fadl. Loh, mana dalil tentang beras? Kan nggak ada. Dikiaskan kepada bur. Ya, kenapa? Karena itu walaupun 4 mazhab khilaf dari sisi illat, tapi sepakat bahwa itu dikiaskan. Tapi khilaf dalam illat. Ya. Kalau Syafi'iyah ilatnya ta'am, Malikiyah ilatnya qut, makanan pokok. Hanafiyah saya lupa. Ada yang ilatnya wazn, ada yang ilatnya kail. Tapi sepakat yang namanya makanan itu dikiaskan ke situ. Beras itu juga dikiaskan, enggak boleh jual beli dia berlebih kurang dengan perbedaan jenis. Mau perbedaan jenis, mau jenisnya sama tapi berlebih kurang kadarnya, tidak boleh. Ya, itu tidak boleh karena itu jadi riba fadl. Wastishabut taharati liman syakka fi baqaiha. Dalil tentang istishab. Salat maghrib antum udah wudu. Terus ikut kajian, tiba waktu isya. Wah, ini isya saya masih suci atau tidak? Keadaan yang yakin ketika salat maghrib, taharah tidak? Taharah. Keadaan pas waktu isya, ragu tidak? Ragu. Waduh, gimana ini ragu ini? Pakai istishab. Ya, taharah di waktu maghrib ditarik ke waktu isya. Kenapa? Karena hukum asal itu taharah. Ya, maka hukumnya ini ditarik kepada keadaan yang itu diragukan. Ya, kita masih punya taharah atau tidak? Paham ini? Ya, ini istishab. Ya, menarik hukum ila zamani tsani. Menarik hukum kepada zaman yang kedua atau zaman yang lain. Ya, falaisat min usul fiqhi, yang seperti ini itu sudah pembahasan terperinci, maka dia bukan bahasan usul fiqh lagi. Ya, dia bukan bahasan usul fiqh, itu bahasannya sudah furu' fikih. Ya, wa in dzukira ba'daha fi kutubihi tamtsilan. Tapi ada kalanya yang seperti ini disebutkan di kitab usul fiqh sebagai contoh saja, contoh penerapan. Ya, sebagai contoh penerapan. Al-amru dalatun ala wujub. Contohnya apa? Contoh perintah ini, perintah zakat, ya, sebagai contoh saja. Tapi sebenarnya bahasan asli ilmu usul fiqh tidak membahas ya perincian seperti ini. Ya, tidak membahas yang perincian seperti itu. Wa kaifiyatul istidlal biha, dan bagaimana tata cara beristidlal, ai bituruqil fiqhi min haitsu tafsiriha. yakni apa? Ya, dengan metode-metode fikih tersebut, ya, dengan perinciannya inda ta'arudiha dikauniha dhanniyah. Ya, ketika metode-metode fikih tersebut ta'arud, ya, saling bertentangan. Kenapa? Karena itu memang sifatnya dhanni. Yakni apa? Ada dalil hadis menunjukkan seolah hukum A itu haram. Ada qiyas seolah menunjukkan hukum A itu boleh. Ta'arud.
Lalu yang kita ambil hukum haram atau hukum boleh? Bagaimana cara mengkompromikan antara hadis dengan qiyas? Ya. Dilihat dulu, ya, itu setara tidak dalalahnya. Kalau dalalahnya setara, dahulukan hadis. Tapi kalau dalalahnya lebih khusus qiyas, dahulukan qiyas baru hadis. Ya, permasalahan itu dihukumi sesuai qiyas, permasalahan yang lain yang tidak tercakup qiyas dihukumi berdasarkan hadis. Itu membab taqdimul khas 'alal 'am. Dahulukan yang khusus daripada yang umum. Wal muqayyad 'alal mutlaq, ya, dalil yang muqayyad ini insyaallah ini ada bab tersendiri, ya. Ya, dalil yang muqayyad daripada dalil yang mutlak, ya, yang dalil ada perinciannya daripada yang tidak ada perinciannya. Wa ghairu dzalika. Wa kaifiyatul istidlal biha tajurru ila sifati man yastadillu biha wa huwal mujtahid. Kaifiyatul istidlal, metode beristidlal, metode berdalil. Berarti mau tidak mau, ya, ini juga menarik pembahasan sifat-sifat orang yang boleh beristidlal. Sifat-sifat siapa? Orang yang boleh untuk beristidlal, dia itu adalah si mujtahid. Siapa itu mujtahid? Nanti disebutkan syarat-syaratnya. Kalau tidak salah ada 6. Ya, ada 6 syarat. Ini syarat mujtahid harus terpenuhi semua. Kalau hanya ada salah satunya atau sebagiannya, dia bukan mujtahid. Kalau bukan mujtahid, otomatis itu muqallid. Nanti ini pembahasan di akhir, ya. Kalau tidak sampai derajat mujtahid, otomatis itu muqallid. Fahadhihi thalathatu hiyal fannul musamma bi usulil fiqhi li tawaqqufil fiqhi alaih. Maka tentang 3 bahasan ini, wallahualam, saya pikir-pikir 3 bahasannya itu mana, ya. Yang ada yang pasti turuqul fiqhi. Yang kedua kaifiyatul istidlal. Ya, saya mencari-cari bahasan yang ketiga, bahasan mana? Sampai sekarang belum ketemu. Di sini ada taklifnya, Ustaz. Apa? Ya, turuqul fiqhi ala sabilil ijmal wa kaifiyatul istidlal biha wa sifatul mujtahid. Wa sifatul mujtahid. Ada sifatnya, ya. Berarti turuqul fiqhi, kaifiyatul istidlal, sifatul mujtahid. Ya, itu 3 bahasan. Masya Allah, itu taklik siapa, Ustaz? Habib ini Ali. Oh, Masya Allah. Iya. Tahu. Orangnya masih hidup beliau, Masya Allah. Iya, taklik itu kitab banyak beliau takliknya itu. Ya. Berarti itu 3 bahasan tadi. Ya. Kalau di Al-Mahalli beliau tidak jelaskan secara sharih, hanya isyarat saja, tajur ila sifati man yastadillu biha. Tapi tidak tegaskan bahwa itu sebagai 3 bahasan. Ya, berarti bahasannya ada 3. Turuqul fiqhi, metode sampai kepada hukum fikih tadi. Kaifiyatul istidlal, tata cara, ya, beristidlal, mencari dalil. Wasifatu man yastadil, sifat-sifat orang yang mencari dalil tadi. Maka 3 bahasan ini hiyal fannul musamma bi usulil fiqhi. Itulah ilmu yang dinamakan ilmu usul fiqh, membahas tentang 3 hal tersebut. Litawaqqufil fiqhi alaihi. Kenapa? Karena hakikatnya fikih itu terhenti pada 3 bahasan tersebut. Kita sampai kepada kesimpulan fikih terhenti pada, ya, tergantung pada 3 bahasan tersebut. Ya, wallahu alam, ya, naktafi, ya, bihadzal qadr.